Nah, saya percaya kepada Yesus dan mengikut Kristus itu karena saya pertama kali mengalami kesembuhan mujizat. Nah, ketika saya sudah tidak berdaya ya, tidak bisa berbuat apa-apa, saya ngesot. Kalian tahu nggak? Itu Ilyas. Sekarang sudah murtad, katanya. Jadi kafir, katanya gitu. Itu mas sebenarnya harus, kalau orang sudah kafir itu dibunuh aja juga nggak apa-apa, katanya. Waduh, saya mendengar itu saya merinding. Sebelum kita menyaksikan saudara, mari kita berdoa. Bapa, diberkati tayangan ini, biarlah menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi saudara seiman yang lemah imannya, sehingga mereka dikuatkan dan teguh iman percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara bisa men-share video ini untuk membagikan atau menyatakan kesaksian. Ini adalah kesaksian untuk membangun iman saudara sekalian, khususnya saudara seiman. Tuhan memberkati dan selamat menyaksikan. Tidak ada sama sekali tidak ada. Padahal jelas bajunya putih, ganteng, orangnya tinggi, celananya seperti saya. Makanya saya senang pakai pakaian rapi seperti beliau. Ya, semenjak beliau nggak kelihatan itulah saya bingung. Dan itu saya juga tidak bercerita sama keluarga. Dalam kesaksian-kesaksian ini saya mulai bercerita. Akhirnya kakak saya juga melihat cerita saya ini dari YouTube waktu itu masih hidup kakak saya. Wah, luar biasa Ilyas, kamu ternyata dulu Pak Sugeng itu hilang begitu saja ya gitu. Saya nggak cerita waktu itu memang. Nah, itulah yang membuat saya ini keajaiban luar biasa. Dipertemukan dengan seorang Kristen dan saya tidak tahu beliau kemana. Setelah tertutup oleh dokar yang lewat, Delman atau dokar saya lupa itu. Karena waktu itu tahun 84 ya, sudah berapa tahun ya sampai sekarang ya. Usia saya juga waktu itu mungkin sekitar 16 tahun ya. 16 tahun. Nah, beliau nggak kelihatan lagi di pandangan saya. Seperti hilang begitu saja. Nah, saya terngiang-ngiang ingat terus Tuhan Yesus. Dia katakan seperti itu. Nah, akhirnya setelah itu masuk ke rumah sakit dan memberikan obat-obatan ke ibu saya. Nah, singkat cerita, ibu saya sudah sehat dan boleh pulang ke rumah. Adik sudah lahir, laki-laki, bontot. Nah, sudah kembali ke rumah, ya kami menjalani hari-hari kehidupan kami, tapi perubahan karakter saya ada. Saya sudah tidak mempunyai rasa benci lagi kepada orang-orang Kristen. Tapi ada hubungan setelah itu dengan Pak Sugeng? Oh tidak, kami tidak tahu beliau ada di mana, tidak tahu. Beliau pernah bercerita dengan kakak saya kalau tidak salah, beliau itu dari Jogja. Bahkan sampai sekarang nggak pernah dapat kabarnya? Tidak dapat kabarnya. Bahkan saya cari, ya mungkin usianya waktu itu sekitar 40 tahun. Setelah itu Bapak mulai berubah karakter. Ya. Dan kami dengar pada tahun 92 bahkan Bapak ikut katekisasi. Ya, ternyata tahun 87 akhir itu saya merantau ke Jakarta. Ya, ini waktu saya dibaptis, ya tahun 92. Tahun 87 itu saya disuruh ayah saya, udah kamu ikut kerja, ikut uak saja di sana, di Tanjung Priok, di Muara Baru, dan saya ikut membantu di sana untuk bongkar ikan, penjualan ikan, saya ikut di sana. Nah, karena pekerjaan yang keras, akhirnya saya tumbuh menjadi seorang pemuda yang keras. Dan kebetulan teman-teman saya itu juga termasuk masih sepupu. Mereka dari Bugis, karena wak saya kan dari Bugis. Jadi kakek saya ini punya istri 2. Yang pertama dari Bima, dan yang istri yang dari Bugis ini sebenarnya bukan istri ya, tapi kalau zaman dulu itu kayak semacam gundik atau bagaimana ya. Nah itu tapi punya anak duluan, yaitu wak saya itu. Jadi keluarga dari Bugis itu ada di daerah Priok, Semprotan, mereka tinggal di sana. Dan saya ikut beliau, karena beliau itu jual ikan, ya suka di pasar ikan di Muara Baru. Jadi saya tumbuh menjadi seorang pemuda yang keras bersama dengan 4 orang saudara sepupu saya. Kami seringkali minum minuman, kami seringkali ya jarang makan ya. Minum rokok itu yang sering saya lakukan. Akhirnya tahun 88 saya jatuh sakit. Saya sakit dan saya berobat dan dokter memvonis saya kena MAH kronis, dinding lambungnya rusak. Nah, itu yang saya alami ketika itu. Saya sudah periksa ke dokter beberapa kali dan saya mengalami sakit ini luar biasa. Hampir saya putus asa. Saya sudah pasrah ya. Waktu itu saya sudah tidak bisa menjalankan sholat lagi karena saya kalau tidur itu harus ditekuk kakinya. Karena kalau lurus perut saya ini rasanya seperti ditusuk-tusuk. Perih sekali. Nah, saya sampai jalan aja ngesot. Itu luar biasa. Saya sudah pasrah. Tuhan kalau kau ambil aku, ambillah. Saya sudah pasrah. Nah, keluarga uak saya ini sudah angkat tangan. Saya sebenarnya disarankan dokter untuk makan seperti makanan bubur ya. Bubur gitu ya. Tapi siapa yang mau memasakkan saya? Saya waktu itu tinggal di rumah panggung karena rumah Bugis itu, rumah wak saya itu sebelahnya itu rumah panggung, rumah milik kami juga. Nah, saya tidur di situ bersama saudara-saudara sepupu. Tapi saudara-saudara sepupu mereka kadang tidurnya di tempat lain, di rumah saudara yang lain. Saya sendiri tidur di situ dan saya mengalami sakit yang luar biasa, yang berat sekali, dan itu saya putus asa. Saya sudah nggak ada harapan lagi untuk hidup dan tubuh saya itu kurus sekali. Nah,
ini dalam pemulihan, nah ini proses untuk pencarian Tuhan Yesus ya. Nah, saya percaya kepada Yesus dan mengikut Kristus itu karena saya pertama kali mengalami kesembuhan mujizat. Nah, ketika saya sudah tidak berdaya ya, tidak bisa berbuat apa-apa, saya ngesot dari tempat tidur ke kamar kecil karena itu rumah panggung ya, jadi tidak didesain seperti toilet gitu ya, jadi hanya ditutup horden aja karena kami buang air juga airnya jatuh ke bawah. Nah, saya menangis di situ. Badan saya sudah kurus, saya sudah berdiri saya nggak bisa karena saya jalan harus ngesot dan perut saya harus posisinya ketekuk. Kalau gini dikit, wah sudah terasanya sakit luar biasa. Hampir hari-hari saya menangis karena saya tidak bisa tidur, tidak pernah bisa tidur saya. Ngantuk itu hampir nggak pernah saya rasakan karena nggak bisa tidur karena di sini itu perut saya itu rasanya wah seperti nggak karu-karuan. Nah saat itulah saya di malam hari saya diingatkan Tuhan dengan Pak Sugeng Prayoga 4 tahun yang lalu, tahun 84 itu. Dia seorang Kristen dan gara-gara Pak Sugeng Prayoga ini ibu saya bisa hidup kembali, bisa sehat kembali. Terus saya bilang gini, dia waktu itu mengucapkan Yesus. Muslim ya, jadi masih inilah mengimani Yesus atau Isa itu hanya sebagai manusia nabi biasa. Dan saat itu saya entah ini berdoa atau tantangan ya kepada Yesus ya. Saya bilang, Yesus kalau engkau Tuhan, kalau engkau memang banyak mujizatmu masih berlaku, sembuhkan penyakitku saat ini dan aku akan ikut engkau dan menjadi penginjil seperti Pak Sugeng Prayoga. Itu yang saya ucapkan. Kayak nazar gitu ya Pak? Ya, semacam nazar, memang itu nazar. Karena saya berjanji, saya akan ikut engkau dan saya akan menjadi penginjil seperti Pak Sugeng Prayoga. Nah setelah saya berdoa seperti itu, saya masih air mata ini juga masih mengalir. Saya masih merasakan itu ya. Jadi saya masuk ke kamar itu masih ngesot-ngesot. Saya terus rebahan di tempat tidur seperti biasa, kaki tidak bisa saya selonjorin, tapi tetap saya posisi tekuk. Nah akhirnya jam 5 pagi itu, karena saya biasa bangun pagi ya, jam 5 pagi itu kok saya bisa tidur, karena saya nggak pernah bisa tidur. Karena perut ini rasanya nggak karu-karuan. Wah seperti ditusuk-tusuk, perih atau apa gitu, saya nggak tahu rasanya seperti apa. Nah itu saya heran, jam 5 pagi kok saya bisa bangun dan bisa tidur dulu. Nah akhirnya saya mencoba untuk duduk. Kok saya bisa duduk? Pas saya pegang perut saya, ini rasanya adem seperti orang habis minum air ya, adem. Pokoknya adem di perut saya. Saya bilang, ya Allah gitu. Saya masih nyebut nama Tuhan saya yang lama ya. Nah, masih saya katakan alhamdulillah ya. Artinya saya kayaknya sudah sembuh ini saya. Sudah pulih gitu, udah nggak sakit lagi gitu ya. Saya mencoba berdiri, bisa. Berdiri bisa, saya jalan sampai saya turun dari rumah panggung itu. Dan saya waktu itu mau ngambil air wudhu. Ilyas kamu sudah sehat gitu ya. Waduh alhamdulillah ya gitu. Awas hati-hati turun dari tangga kata wak saya gitu. Dia ngambil air wudhu di samping situ ada keran. Nah akhirnya saya turun dan saya mencoba naik lagi. Saya bisa ya. Kok ini perut saya kok yang sakit semalam itu mana kok nggak terasa. Disitulah saya berpikir berarti Yesus sudah menyembuhkan saya. Nah itu. Tapi saya masih takut nyebut Tuhan. Hanya Yesus saja. Ya. Belum berani. Hanya Yesus yang saya sebut. Nah, sejak saat itulah saya akhirnya sering berbohong dengan keluarga karena saya juga sudah sembuh, sudah sehat, saya tidak menjalankan sholat kan. Pengalaman itu membuat saya ada satu rasa sukacita, ada satu yang baru di dalam diri saya gitu ya. Tapi bertentangan gitu loh. Saya tinggal di rumah wak saya itu, nah wak saya itu kan dua-duanya haji. Jadi pasti saya harus mengikuti perintah beliau kan. Nah, saya seringkali ditanya, Ilyas kamu sudah sholat nih? Sudah wak, padahal belum. Ilyas kamu udah ngambil air wudhu dulu? Ya Pak, ntar aja, padahal nggak ngambil air wudhu. Sering itu yang saya lakukan, bohong gitu. Dan saya selalu diinterogasi oleh keluarga wak saya di Tanjung Priok itu. Dan saya sudah sehat, saya sudah bisa bekerja kembali di pasar ikan Muara Baru. Dan seringkali pagi-pagi itu saya disidang sama wak saya. Nah saya disidang, wak saya bilang gini, kenapa kamu sudah nggak sholat? Ya saya pengen jadi Kristen wak, saya bilang gitu. Marahlah wak saya. Nah akhirnya saya selalu dikata-katain, aduh gimana ya, yang kafir lah apa itu udah sering saya dengar ya, dasar pemurtad itu. Akhirnya nggak ada sayang lagi sama saya, ponakannya kan. Nah akhirnya saya pas waktu itu bulan puasa dan buka bersama di rumah kakak sepupu saya, anaknya wak saya. Saya sudah tidak tinggal di rumah wak saya tapi di rumah kakak sepupu, anaknya wak saya juga. Dan wak saya sering ke situ karena rumahnya nggak jauh kan, paling pasti ketemu terus. Iya, pasti ketemu 70 meter lah ya. Nah pasti ketemu. Nah akhirnya mereka keluarga besar di situ buka bersama dan saya ada di atas karena saya tidur di kamar atas, kamar lantai 2, bukan rumah panggung. Nah mereka itu ngerasain saya ya, sesudah buka itu semua ada sepupu-sepupu di situ. Kalian tahu nggak? Itu Ilyas sekarang sudah murtad katanya gitu. Jadi kafir katanya gitu. Itu mas sebenarnya harus
kalau orang sudah kafir itu dibunuh aja juga nggak apa-apa katanya. Waduh, saya mendengar itu saya merinding waktu itu. Saya merinding, saya gini dalam hati, Yesus saya akan ikut engkau kok saya jadi sengsara begini mau dibunuh gitu ya. Itu dalam hati saya menangis sempat down ya waktu itu ya. Antara mau maju, mau mundur, mau ikut, mau mundur. Itu yang ada dalam hati saya. Apa kalau saya mundur misalkan saya kembali semula, pasti saya akan disayang oleh wak saya. Karena saya memang dijanjikan mau dibeliin motor waktu itu. Waktu itu kan ya tahun-tahun 88 itu kan seneng banget ya kalau kita punya motor gitu ya. Bangga lah ya. Bangga. Saya disayang. Tapi kali ini 180 derajat itu berubah sikap wak saya dengan saya. Jadi saya sering dimarahin dan ya itu tadi ya ancaman dari wak saya itu ngeri sekali karena wak saya ini punya badik. Orang Bugis itu kan sering merawat badik kalau setiap malam Jumat itu dicuci gak tahu pakai jeruk purut, pakai apa lagi itu. Saya sering lihat wak saya cuci badik. Nah itulah akhirnya saya karena saya sudah diancam sama wak saya seringkali diancam. Dia tuh darahnya halal, apa orang kafir mah buat apa hidup kan masuk neraka dia nanti bunuh aja nggak apa-apa kita dapat pahala kan memang ada itu hadisnya dikatakan man badala dinahu faktuluhu barang siapa menukar agama bunuhlah dia. Nah, saya ngeri sekali akhirnya saya kabur dari situ dan lari ke Kalisari.